Penemuan negeri Sabah di Indonesia bermula dari tulisan Kiai Haji Fahmi Basya. Lahir di Padang, 13 Februari 1952, Fahmi Basya adalah seorang penulis, peneliti, dosen, penceramah, bahkan seniman. Ketertarikannya pada matematika dan Al-Quran melahirkan buku Matematika Islam 1 yang pernah dinobatkan Dignas sebagai buku terbaik dan dibagikan ke 6.000 sekolah di Indonesia. Tahun 1984, berbekal mesin ketik dan rugos, terbitlah buku pertamanya berjudul 1 Million Phenomena, sejuta fenomena Al-Quran. Hingga kini, buku itu terus disempurnakan dan telah mencapai cetakan ketiga. Kiai Haji Fahmi Basya melakukan penelitian matematika di Al-Quran sejak tahun 79. Data matematika di Al-Quran dan Sunnah Nabi dibuat model matematikanya. Fahmi Basya menemukan model piramida 286 dari Al-Quran. Dari atas mirip arupa datu Borobudur, yaitu bagian atas Borobudur. Dari kesamaan ini, penelitian terhadap Borobudur mulai dikembangkan. Borobudur adalah ars yang dipindah pada kisah Sabah di Al-Quran. Secara dahsyat sekali dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Ya. Sepertinya akal kita tidak bisa menampung ini. Tetapi sebelumnya ada peristiwa yang maha dahsyat, yaitu sebelum itu, pada kisah Nabi Sulaiman, di zaman Nabi Sulaiman, yaitu perpindahan ars Ratu Saba. Ya. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri ada juga ini sumbernya di dalam Al-Quran dikatakan Allah yang menciptakan 7 langit dan sebagian dari bumi seperti mereka. Wa minal ardi mithlahunna, dan sebagian dari bumi seperti mereka. Jadi hanya sebagian dari bumi saja yang seperti mereka. Sebagian dari bumi seperti mereka itu adalah negeri Sabah. Karena negeri Sabah satu-satunya negeri di bumi yang dikatakan baldatun thayyibatun. Dan itu adalah Indonesia. Indonesia, negeri Sabah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri baik dan Rabb pengampun. Airnya berlimpahan, persediaan oksigennya tidak terbatas. Alamnya senantiasa diremajakan kembali oleh proses-proses organis. Dan negeri yang baik keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin pemeliharanya. Dan yang tidak baik tidak keluar melainkan dengan susah. Jadi di negeri yang tidak baik itu tumbuh-tumbuhannya tidak baik. Tumbuh-tumbuhan yang tidak baik itu adalah tumbuh-tumbuhan yang sedikit antioksidannya. Dan di negeri yang baik itu tumbuh-tumbuhannya banyak antioksidan karena dia terkena sinar matahari sepanjang tahun. Dan itu adalah ciri dari negeri yang berada di daerah tropik. Indonesia adalah negeri yang berada di daerah tropik. Sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna.
Allah yang menciptakan 7 langit dan sebagian dari bumi seperti mereka. Sudah lama kita mengetahui bahwa langit itu 7. Langit itu 7 sudah disebut sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surat Nuh dalam Al-Quran, Nabi Nuh mengatakan, "Apa tidak engkau lihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat?" Di dalam surat Mulk ayat 3 dikatakan, Dia yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Sebenarnya langit 7 itu adalah sebuah pelajaran matematika yang mengatakan kepada kita ada lingkaran yang jari-jarinya 7. Lingkaran yang jari-jarinya 7 ini kelilingnya adalah 44. Kalau lingkaran yang kelilingnya 44 ini kita bikin bentuk petanya, maka dia menjadi bujur sangkar yang sisinya 11. Jadi itulah fenomena langit 7 dalam bentuk petak dalam 2 dimensi. 3 dimensinya adalah balok 11 kali 11 kali 11 yang jumlah baloknya adalah 1331. Fenomena dari 11 ke 7 itu akan membuka rahasia fenomena arsy-nya atas air, seperti disebut pada surat ke-11 ayat 7. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsy-nya atas air. Dan keliling 44 ini adalah kode dari surat Asab atau surat Kabut. Surat Ad-Dukhan itu surat ke-44. Di dalam Al-Quran surat ke-21 ayat 30 dikatakan, "Apa tidak orang kafir melihat bahwa langit dan bumi itu dulunya satu kesatuan yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya." Kalau satu kesatuan yang padu, yang terdiri dari 1331 balok itu kita pisahkan, maka ia akan terpisah menjadi 2 bagian. 285 dan 1046. 1046 ini diidentifikasi sebagai kode dari Alif Lam Mim dalam daftar 6 surat yang dibuka dengan Alif Lam Mim. Jadi 1046 ini adalah himpunan Alif Lam Mim. Jika satu balok padanya diletakkan di atas piramida 286 ini, pastilah yang satu itu adalah Alif Lam Mim. Sisanya di atas adalah 1045, 1045. Dan ini adalah kode dari sudut air 104,5 derajat. Itu sebab lanjutan dari ayat itu mengatakan, "Dan dari air kami jadikan tiap sesuatu yang hidup." Dan bentuk payung ini disebut pada ayat selanjutnya, "Dan kami telah menjadikan langit payung yang terpelihara, dan mereka dari ayat-ayatnya berpaling." Itulah balok alam semesta yang merupakan model dari satu kesatuan yang padu. Di tengah-tengah balok alam semesta itu ada satu balok
yang disebut Suduril Alamin. Di dalam Al-Quran surah 29 ayat 10 dikatakan, bukankah Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ada dalam Suduril Alamin? Di dalamnya ada piramida 286. Dengan balok paling atas adalah Suduril Alamin. Piramida 286 ini dibangun oleh balok-balok yang jumlahnya 286. Piramida 286 itu adalah duplikat bentuk balok dari surat Al-Baqarah yang ayatnya 286 dan ayat satunya adalah Alif Lam Mim. Kalau sebuah balok mewakili Alif Lam Mim, maka diagonal ruangnya adalah Lam Mim. Ini adalah kemajuan setapak dalam memahami Alif Lam Mim. Alif Lam Mim diwakilkan kepada sebuah balok. Kita sebut balok Alif Lam Mim. Jika satu balok dari balok alam semesta itu diletakkan di bumi, kita jadi mengerti sekarang mengapa Ka'bah dikatakan diletakkan. Dengan istilah wudi'a. Kata letakkan itu dikamuskan pada surat keempat ayat 102 yang mengatur tata cara menjaga pos keamanan. Jika balok 11 kali 11 kali 11 kurang 1 itu terbuat dari batu dan kita memahatnya untuk menjadi piramida 286, kita dapat melakukannya. Tetapi apakah Anda mengerti bahwa balok bongkaran, yaitu sisa daripada pemahatan tadi, kalau kita susun, dia akan merupakan alas dari piramida 286. Sehingga sekarang kita memerlukan orang untuk memindahkan piramida 286 kepada alasnya. Dan itu adalah terjadi dalam kisah Nabi Sulaiman memindahkan Ars Saba. Maka terjadilah piramida 19 yang alasnya terdiri dari 19 kali 19 balok. Ayat Al-Quran ini mengatakan, siapakah pemelihara langit yang 7 dan pemelihara Ars yang azim? Jika piramida 19 itu ditambah 2 lantai lagi, kita bertanya, mengapa Kamadhatu itu 2 lantai? Kamadhatu itu adalah 2 lantai, lantai paling bawah dari Borobudur. Maka terjadilah piramida 23, karena alasnya terdiri dari 23 kali 23 balok. 23 kali 23 kali 12 ini adalah balok Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu ayatnya 6348 adalah 23 kali 23 kali 12. Ini yang kita sebut balok Al-Quran. Dan semuanya bilangannya adalah 230 bersama 112 ini. Dan itu bilangan yang habis dibagi 7.
tambah 112 ini juga habis dibagi 7. Di sini terlihat 2 lantai inilah yang menyebabkan dia menjadi balok Al-Quran. Sehingga sekarang kita bisa menjawab, mengapa kamar itu 2 lantai? Karena dia adalah sebuah piramida yang berada di dalam balok Al-Quran. Dan bahkan kita juga bisa menjawab mengapa di Arupadatu itu susunan stupanya 16, 24, dan 32. Itu bisa dijawab di sini. Baloknya 5 kuadrat, mukanya ini atasnya adalah 5 kali 4 kurang 4, itu 16. Ini 7 kuadrat, wajahnya di sini adalah 7 kali 4 kurang 4 adalah 24. Dan ini 9 kuadrat, wajahnya adalah 9 kali 4 kurang 4, itu 32. Jadi secara matematis, mengapa di Arupadatu itu tersusun bilangan 16, 24, dan 32? Bisa dijawab dengan piramida 23. Jadi kita sudah menemukan model matematika dari Borobudur. Itulah Borobudur versi Al-Quran. Pertanyaan ketiga yang perlu dijawab pada Arupadatu adalah, mengapa ada stupa yang terbuka Kalau kita melanjutkan 32 ini ke sini, jadi 33 di sini, 34 di sini. Ternyata 45 di sini, 8 di sini, 17 di sini. Ini adalah sebuah kalender, 8, 45, 17. Kalau kita berhitung 1 di sini,
2 di sini. Ternyata 14 itu kosong. Kalau ini adalah surat Saba, ternyata surat Saba itu setelah 19 dia berganti judul. Kalau ini surat Al-Insan, ternyata surat Al-Insan ayat 19 itu mengatakan di ayat 19-nya tentang wildan, anak muda. Dan surat Al-Insan itu ayatnya 31. Kalau kita melanjutkannya dengan surat Tur di sini, 2 di sini. Ternyata stupa yang terbuka itu terawangnya jatuh di ayat 24 surat Tur. 19 ini isinya wildan. Surat Al-Insan ayat 19 artinya anak muda. Dan patungnya memang anak muda. Dan 14 ini surat Saba ayat 14 mengatakan Nabi Sulaiman runtuh. Nabi Sulaiman runtuh sehingga stupa ini kosong. Jadi Nabi Sulaiman di sini duduk karena tongkatnya pendek. Dia duduk dan tongkatnya dibakar rayap dan dia runtuh. Dan 24 ini surat Tur berisi Gilman. 24 seorang pelayan juga di sorga, tetapi dia dibikin agak tua supaya kita bisa membedakan wildan yang lebih muda. Jadi ini anak muda, ini agak tua. Jadi kita bisa menjawab mengapa terbuka dan mengapa kosong. Itulah piramida 23, tingginya 12, dan merupakan model dari sebuah bangunan yang disebut ars. Dalam Al-Quran, surat ke-23 ayat 86 dikatakan, siapakah pemelihara langit yang 7 dan pemelihara ars yang azim. Dikodekan di bilangan 23. Dan ayat yang mengatakan Ars-Saba itu ars yang azim juga disebut pada ayat 23. Jika kita turun ke Ka'bah, kita membuat garis dari Rukun Syami ke Hajar Aswad. Garis itu kita perpanjang, kita teruskan. Ternyata garis itu persis melewati bagian atas dari Ars-Saba. Bukti pertama, adanya bangunan yang dipindah dengan sangat cepat di Sabah. Meninggalkan bukti fisik seperti disebut dalam Al-Quran, seorang yang berilmu kitab mengatakan kepada Nabi Sulaiman, aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu.
Dan ternyata jarak antara Istana Ratu Boko dan Borobudur itu hanya 36 km, sebuah jarak yang ideal untuk penerbangan burung. Karena burung hudhud terbang dan kembali melaporkan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian dia membawa surat dan melemparkannya di Istana Ratu Boko. Dan sekarang kita temukan lempengan emas itu, plat emas itu di dalam kolam di Istana Ratu Boko. Kita masih bisa lihat tulisan Allah di lempengan ini. Itu alasan mengapa surat ini, tulisan ini dikatakan karim oleh Ratu Saba. Padahal surat itu berisi surat ancaman. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dengan menyerah diri. Isi surat itu. Kop surat itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ratu Saba mengatakan, ya ayyuhal mala'u, ini ulkiya ilayya kitabun karim. Hai para mala, sesungguhnya telah dicampakkan kepadaku satu tulisan yang karim. Itulah bukti pertama. Bukti kedua adalah ketika Arupadatu itu dipindah dari Istana Ratu Boko ke Borobudur, ternyata tersisa sebagian dari stupa ini. Jadi ada sebagian dari stupa ini yang tertinggal di Istana Ratu Boko. Ini menjadi bukti bahwa Arupadatu berasal dari sini. Stupa tertinggal di Istana Ratu Boko. Setajam ini, ya, ini kan tajam nih, ya kan? Nanti di Arupadatu Anda bisa lihat ini sudah meleleh. Inilah model dari bukti bahwa Arupadatu pernah dipindah dari sini. Dan kawasan ini semuanya kehilangan bangunan-bangunannya. Anda bisa lihat di sekitar ini kosong. Ya, sekitar ini kosong. Ya. Itu bukti bahwa Arupadatu itu adalah arsnya Saba yang pernah dipindah. Jarak ini, tempat ini ke Arupadatu, Borobudur itu 36 km. Bukti 3 adalah Asfadu, The Solomon Wall, yang kita temukan di dasar laut. Panjangnya 112 km, 62 km sebelah utara Jayapura, Indonesia. Dia sejajar dengan Khatulistiwa. Anda bisa lihat data dari Google Earth, 62 km dari Jayapura, Indonesia. Panjangnya 112 km. Lebarnya 2,7 km. Tingginya 1,8 km.
yang menyelam untuknya, maksudnya untuk Sulaiman. Dan mereka kerjakan amalan selain itu. Dan adalah kami kepada mereka menjaga. Jadi ketika mereka membangun itu dijaga. Pastilah bangunan yang sudah selesai itu juga dijaga. Itulah Asfadu, the Solomon Wall. Sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabb-nya. Bukti keempat yaitu bekas roda kendaraan selebar 13 km di dasar laut. Dan dia mengeluarkan cahaya seperti mutiara, lu'wal marjan, seperti mutiara dan marjan, sebagai ayat-ayat Allah, menarik para peneliti. Dan dia berasal dari lantai keempat rupa datu. Di sana ada relief, ada gambar kendaraan. Kendaraan pengeruk di dasar laut. Kendaraan ini kita namakan Sabiqat. Reliefnya ada di dinding Borobudur.
Tamasil dibuat dengan cara melunakkan batu sebagai karya jin. Pertama itu adalah jenggot terulur. Tamasil ini, jenggot ini terulur. Jenggot ini terulur, ini mustahil dipahat. Ini bukti bahwa tamasil ini dibuat dengan cara melunakkan batu. Tamasil jenggot terulur. Dan sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya, mereka kerjakan untuknya apa yang ia kehendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung. Tamasil dan piring-piring seperti kolam dan kuali-kuali yang tetap. Yang kedua adalah pipi tembem ini. Pipinya ini terlihat ditambah. Ini mustahil dipahat. Ini bukti bahwa pembuatannya dengan melunakkan batu. Kemudian berangkas, tempat menyimpan mutiara. Nah, kita lihat pintunya ini tidak dipahat, tapi ditekan dengan benda keras. Sambungan batunya itu di sini, di garis kuning ini. Ini bukti bahwa tamasil ini tidak dibuat dengan cara dipahat. Dan yang menarik, dia mempunyai kunci yang canggih, yang dibuka dengan ibu jari. Mungkin passwordnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian rambut dipelintir. Anak kecil pun bisa tahu kalau rambut yang dipelintir ini tidak dipahat, tapi dibikin seperti mencetak kue semprot. Ya. Dipelintir seperti ini, seperti dicetak. Jadi ini mustahil dipahat, mustahil dibuat oleh manusia. Ini pastilah karya makhluk yang mampu melunakkan batu. Itu sebab jin dikatakan diciptakan dari api. Kita tidak bisa membohongi orang banyak dengan mengatakan ini dipahat. Apalagi di abad ke-8, bukan lagi abad manusia memahat batu, tapi sudah abad keramik. Rambut dipelintir, dan sebagian dari jin orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Mereka kerjakan untuknya apa yang ia kehendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung, dan piring-piring seperti kolam, dan kuali-kuali yang tetap. Begitu juga tamasil mayang terurai ini mustahil dipahat, tapi dia dengan cara melunakkan. Bahwa tamasil di Borobudur dibuat oleh jin dari tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukti keenam adalah tamasil berisi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab.
dan merupakan karya jin juga. Menyingsingkan kain. Kita lihat tangannya sedang memegang kain. Dan ini bukan bledru, tapi ini dari batu. Bukanlah karya dipahat, tapi dengan cara melunakkan batu. Ayat Al-Qur'annya mengatakan, maka ketika ia lihat dia, ia sangka kolam. Dan ia sing-singkan kain dari dua betisnya. Kita melihat bagaimana dia memegang kain dan dia mengangkat kainnya. Mengapa? Karena dia melihat ada air. Nah, untuk berkomunikasi dengan kita bahwa ini air, digambar ikan di sini. Nah, seolah-olah air. Dan untuk mengatakan bahwa itu seolah-olah air, diberi bunga di sini. Dan bunganya ditarik ke atas sebagai informasi penciuman. Jadi sangkaan. Dia sangka air. Nah, dia angkat kainnya. Seperti kolam dibuat ikan. Tangannya memegang kain. Dan ini merupakan karya terhebat di dunia, mengalahkan lukisan Mona Lisa. Karena Mona Lisa itu dibuat oleh manusia. Kalau ini dibuat oleh jin. Namanya Manohara. Maka ketika ia lihat dia, ia sangka kolam. Dan ia sing-singkan kain dari dua betisnya. Dan sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya, mereka kerjakan untuknya apa yang ia kendaki. Dari gedung-gedung yang tinggi, dan patung-patung, dan piring-piring seperti kolam, dan kuali-kuali yang tetap. Yang kedua adalah tamasil kisah, adalah orang yang dilemparkan ke laut dan kemudian ada ikan yang besar. Gambar ini adalah menceritakan tentang Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus. Dan kisah ini dikenal oleh orang-orang yang memegang Alkitab maupun yang memegang Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, dan sungguh Yunus, sungguh dari orang yang diutus, ketika ia lari dari kapal yang penuh muatan, maka ia berundi, lalu adalah ia dari orang yang kalah. Lalu ditelan dia oleh ikan, sedang ia telah berbuat kesalahan. Kisah Yunus di dinding Borobudur. Pastilah ini dari kitab Zabur Nabi Daud yang digambarkan di sini oleh Nabi Sulaiman, dan dia memerintah jin untuk membuatnya. Kemudian ada lagi Zulkifli dan Ismail dan Idris dan Zulkifli. Setiap dari orang yang sabar. Kifl ini artinya adalah belenggu. Diekspresikan seperti ini, orang yang dibelenggu. Dan Sulaiman mewarisi Daud, dan ia berkata, hai manusia, telah diajar kepada kami perkataan burung. Jadi Nabi Sulaiman memproklamirkan bahwa dia telah diajar perkataan burung. Dan di sini kita melihat ada tamasil, orang sedang berdialog dengan burung. Itulah tamasil, kisah-kisah. Bahkan ini burung yang sedang memperhatikan orang perempuan. Nah, itu ada ayat Qur'annya, burung hudhud disuruh memperhatikan. Berpaling dari mereka, maka perhatikan apa yang
mereka kembalikan. Pergilah dengan tulisanku ini, maka campakkan pada mereka, kemudian berpaling dari mereka, maka perhatikan apa yang mereka kembalikan. Maka ia berhenti tidak jauh. Ekspresi berhenti tidak jauh itu dibuat di sini. Mengapa? Karena ketika dia berhenti tidak jauh itu, burung Hurud berpidato sangat panjang. Famakasa ghaira ba'id. Maka ia berhenti tidak jauh. Fanzur maza yarji'un. Perhatikan apa yang mereka kembalikan. Ini bukti bahwa tamasil ini hanya Nabi Sulaiman yang tahu. Jadi berarti Nabi Sulaiman yang memerintahkan membuat tamasil ini. Dan sebagian dari jin orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabb. Bukti ketujuh adalah energi. Berkata yang di sisinya ada ilmu dari kitab. Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu. Penglihatan terdekat itu 30 cm. Jadi sebelum cahaya berjalan 60 cm, bangunan itu sudah pindah 36 km. Sehingga kita bisa menghitung kecepatannya. Kecepatannya 60.000 kali kecepatan cahaya. Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu. Kalau kita cari pakai E sama dengan MC kuadrat, berarti 60.000 C dikuadratkan. Dapatnya 3,6 miliar MC kuadrat. Artinya apa? Energinya 3,6 miliar kali bom atom seberat arupa datu. Padahal bom atom seberat 2 kilo saja sudah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Nah, luas bumi itu sekian. Kalau kita bagi dengan 3,6 miliar, kita mendapatkan peta A. 142.000 meter persegi. Jadi sekarang kita bekerja di peta A saja, yang kehilangan energi sebesar MC kuadrat. Dengan hitungan anak SMU kita dapatkan energinya adalah 648 kali 10 pangkat 19 Joule. Nah, kalau 1 kilogram air itu dari 30 derajat Celcius akan diubah menjadi minus juta derajat Celcius, itu dibutuhkan energi minus 4 kali 10 pangkat 6 Joule. Sehingga kita bisa mencari berapa tinggi es yang terjadi kalau temperatur bumi pada waktu itu adalah 30 derajat Celcius air. Kita mendapatkan tinggi es itu 11.400 km minus 1 juta derajat. Jadi seolah-olah pada waktu itu terjadi kulkas bumi.
yang minus 1 juta derajat Celcius yang tingginya 11.400 km. Ini luar biasa. Itu dengan anggapan masanya Arupada itu cuma 72 ton. Terbekukan umurnya sama dengan yang di Kilimanjaro. Itu di Alpen, Austria. Jadi di Kilimanjaro di Afrika dan di Alpen di Austria, Eropa. Dua-duanya terdinginkan secara mendadak. Kemudian kita ke Amerika Selatan, ke Peru. Di Kulkaya ice cap terbesar di dunia. Ice cap terbesar di daerah tropik di dunia. Nah, karena pemanasan global, esnya sudah ternganga. Nah, di sini ada bukti bahwa sampai sekarang para ahli tidak bisa menjawab dengan teori iklim yang manapun, belum bisa dijawab dengan cara bagaimana bumi kita terdingin.
Nama Saba. Nama Saba ada 2 buah dalam Al-Quran. Pertama, laporan burung hudhud. Maka ia berhenti tidak jauh. Ia berkata, aku meliput apa yang belum kamu liput dia. Dan aku datangkan kepadamu dari Saba kabar yang pasti. Burung sensitif dengan suara. Ketika burung itu terbang di atas suatu negeri, sebenarnya dia tidak tahu nama negeri itu. Jadi kata Saba berhubungan dengan kalimat selanjutnya. Jadi kata Saba itu berhubungan dengan kata mereka ini. Dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud untuk matahari dari selain Allah. Jadi burung hudhud melihat ada sekelompok orang sedang melakukan upacara bersujud kepada matahari. Fenomena itulah yang dikatakan Saba. Jadi Saba bukan nama negeri, melainkan orang banyak, tempat berkumpul, tempat bertemu. Dan tempat pertemuan itu telah kita temukan, yaitu di Istana Ratu Boko. Tempat ini menghadap ke matahari. Nah, saudara, inilah tempat bersujud yang ditemukan oleh burung hudhud. Burung hudhud mengatakan mereka bersujud kepada matahari. Inilah tempat bersujud. Tempat bersujud ini menghadap ke matahari terbit. Matahari terbit dari sana, dan tempat ini bukan tempat latihan karate. Tangganya di sana dan dia menghadap ke sana. Jadi matahari terbit dari sana. Burung hudhud melaporkan, aku dapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari selain dari kepada Allah. Pusat penelitian gunung berapi di dunia itu di Pulau Jawa. Jadi tidak salah lagi kalau Nabi Daud pernah ke Pulau Jawa. Anda bisa lihat daerah seluas ini kosong. Kemana batu-batunya? Kemana bangunannya dipindah? Siapa yang memindah? Dengan cara bagaimana bangunan di sini telah dipindahkan? Dicuri? Dibawa kemana? Areal seluas ini sudah kehilangan batu-batunya. Kemana dipindahkan? Anda lihat, yang tertinggal itu sedikit. Yang kecil ini, Kolil, yang disebut Sidrin Kolil. Semuanya sudah hilang. Ya, seluas ini hilang tanpa jejak. Tidak tahu kemana ini disembunyikan. Yang kedua adalah hutan Saba. Dan sungguh adalah untuk Saba pada tempat mereka ada ayat. 2 hutan sebelah kanan dan kiri. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan sebagai ayat, maka ia masih ada. Contohnya kapal Nabi Nuh. Masih ada. Karena dikatakan sebagai ayat. Jadi hutan Saba itu pastilah masih ada. Sebab itu kita tanya kepada orang Jawa, hutan dalam bahasa Jawanya apa? Hutan dalam bahasa Jawanya adalah wana. Dalam kamus Jawa Kawi Indonesia, Dr. Mahasri M. Hum, Saba artinya pertemuan. Jadi hutan Saba adalah
Wana Saba. Dan itu adalah Wonosobo. Tidak kebetulan kalau di sini ada nama Sleman yang berasal dari Sulaiman. Jadi nama Sabah ada, hutan Sabah ada. Mengapa ada? Karena ia dijadikan buah mulut. Maka kami menjadikan mereka buah mulut. Faja'alnahum ahaditha. Maka kami kirim atas mereka banjir besar. Farsalna alaihim sailal arim. Bataskan padanya perjalanan. Waqaddarna fiha sair. Sehingga terbatas perjalanan darat mereka. Dan kami hancurkan mereka tiap hancuran. Sekarang mereka terdiri dari 17.000 pulau. 9.000 pulau belum mempunyai nama. Dan kami hancurkan mereka tiap hancuran. Kata tiap hancuran ini, kulla mumazzakin, dikamuskan pada ayat ke-7 surat Saba yang menggambarkan tulang-tulang yang berserakan. Ketika kamu sudah hancur tiap hancuran, sesungguhnya kamu sungguh dalam ciptaan yang baru. Jadi negeri Sabak itu seperti tulang-tulang yang berserakan. Kepalanya di Kalimantan, tulang kakinya di Sumatera, tulang tangannya di Pulau Jawa, dan tulang-tulang yang lain di Sulawesi dan di Irian. Fenomena tulang-tulang yang berserakan seperti ini tidak dimiliki oleh Yaman. ribu pulau yang berserakan bagai tulang-tulang. Kami adalah tulang-tulang yang berserakan. Dan kami hancurkan mereka tiap hancuran. Ingatlah, Al-Quran itu bukti untuk tiap sesuatu. Tibyanan likulli syai'in. Dan penjelasan tiap sesuatu. Tafsila kulli syai'in. Maka kami kirim atas mereka banjir besar. Sehingga terbatas perjalanan darat mereka.
Perjalanan ku arungi tak selalunya terang, pelitaku keyakinan akan kebenaran itu, atas semut, atas burung, pada batu yang tak bisu, atas tanah, atas langit, pada jiwa yang memuji. Kau yang maha tahu, tuntunlah aku menuju ranah-Mu. Duhai Kau utus dia dengan tanda yang mungkin aku bisa membacanya. Sulaiman, ya Sulaiman, dia Sulaiman, ya Sulaiman.